warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk ketua kelas untuk dipimpin berdoa. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Untuk nama yang Ibu panggil, silahkan mengucapkan hadir Bu, itu ya. Afifah Febrianti, Diana Lestari, Okta Ridho Kamila, Alfa Lutfiana Sapitri, Novia Suci Wulandari. Hadir semua ya. Kalian masih ingat tidak tentang materi yang sudah dijelaskan pada minggu lalu? Oke, coba Mbak sebutkan materi apa yang telah kita pelajari pada minggu lalu. Iya, betul. Kita belajar tentang lingkaran dan unsur-unsurnya. Sekarang Ibu punya ini. Ibu punya ini. Ini adalah, iya betul. Ini adalah uang logam atau uang koin ya. Kalau uang koin ini, kalau dilihat dari bentuknya, dia merupakan lingkaran atau tidak? Iya, betul. Ini bentuk lingkaran ya. Bentuk lingkaran. Oke, berarti masih ingat ya mengenai materi minggu lalu. Sekarang Ibu punya pertanyaan nih. Kalian pernah nggak makan terang bulan yang bentuknya lingkaran? Bukan yang mini, tapi yang lumayan besar. Yang ukurannya lumayan besar, pernah atau tidak? Oke, pernah ya. Kalau kalian pernah makan itu, kalian cara makannya dimakan sekaligus atau masih perlu dipotong? Dipotong Bu. Oke, dipotong. Sekarang pertanyaannya, kalau satu kue terang bulan itu bisa nggak dipotong menjadi 4 bagian yang sama besar? Jawabannya, oke, bisa ya. Kalau bisa, sekarang satu bagian dari yang dipotong menjadi 4 bagian itu, dia punya nggak yang namanya sudut? Kalau punya, besar sudutnya berapa? Kalau satu bagian punya sudut, 4 bagian yang lain apa punya sudut juga? Apa besar sudut satu bagian sama bagian yang lain itu sama atau tidak? Jawabannya, oke, ada yang bilang iya, ada yang bilang tidak ya. Sekarang pertanyaan yang lain. Jika kalian makan satu bagian dari terang bulan yang sudah dipotong itu, luasnya kira-kira berapa ya? Oke, bisa nggak ya dicari jawabannya? Bisa ya. Bagaimana Bu caranya? Caranya yaitu kita mempelajari terlebih dahulu mengenai sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas juring beserta hubungannya. Ketika kita sudah belajar itu, kita bisa menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah Ibu paparkan tadi. Oleh karena itu, hari ini kita akan belajar mengenai sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas juring beserta hubungannya, dengan tujuan pembelajaran yaitu agar siswa dapat mendefinisikan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas juring beserta hubungannya, serta siswa juga dapat menjelaskan hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling atau hubungan antara sudut pusat dengan panjang busur dan luas juring. Tujuan yang ketiga yaitu agar siswa dapat merumuskan penyelesaian mengenai sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas juring beserta hubungannya. Dan tujuan yang terakhir atau yang keempat yaitu agar siswa dapat menyelesaikan permasalahan mengenai sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas juring beserta hubungannya. Oleh sebab itu, kita akan mulai pembelajaran hari ini dengan membahas tentang sudut pusat dan sudut keliling. Yang pertama yaitu tentang sudut pusat dan sudut keliling. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai sudut pusat. Sudut pusat ya. Di sini ada lingkaran, tapi sebelum mempelajari sudut pusat, saya silahkan
bagi anak-anak untuk membuka buku paketnya halaman 64. Sudah dibuka? Kalau sudah, satu orang saja tolong bacakan ciri-ciri yang terdapat pada sudut pusat tersebut. Oke, silahkan. Ciri-cirinya adalah, dijelaskan tadi ada titik sudut yang dimana titik sudutnya di sini berhimpit dengan titik pusat. Dalam lingkaran akan selalu ada yang namanya titik pusat. Misalkan di sini titik pusatnya kita beri titik pusat O, dan titik sudutnya berarti berhimpit dengan yang namanya titik pusat. Dan sudut pusat ini terbentuk dari dua sinar garis, di mana dua sinar garis ini melewati titik pusat. Misal ini titik sinar garis, di sini sinar garis. Dan sinar garis atau kaki sudut ini berhimpit dengan yang namanya jari-jari. Berarti selain di sini ada sinar garis, di sini juga ada yang namanya jari-jari. Di sini juga jari-jari. Dan di antara perpotongan antara sinar garis dengan sisi lingkaran itu ada membentuk suatu titik. Di sini juga ada suatu titik. Misalkan titik sini kita kasih titik A, dan sini kita kasih titik B. Nah, sekarang dari A, O, B dia membentuk suatu sudut atau tidak? Iya, sudutnya di sini ada sudut dan di sini juga ada sudut. Lalu sudut pusatnya yang mana, Bu? Untuk menentukan sudut pusatnya itu yang sebelah sini atau yang sebelah sini, itu dapat kita baca terlebih dahulu pada buku itu juga, pada halaman 64 pada keterangan. Coba tolong dibacakan. Nah, sudah. Dari keterangan yang sudah dibacakan oleh teman kalian, bahwasannya ada yang namanya minor dan mayor. Masih ingatkah dengan istilah minor dan mayor? Ingat ya. Jadi istilah minor di sini adalah sudut yang kurang dari 180 derajat. Sedangkan untuk istilah mayor di sini untuk yang lebih dari 180 derajat. Dan di buku juga dijelaskan, dikatakan bahwa ketika di suatu persoalan tidak dikatakan dia sudut minor ataupun sudut mayor, maka kita sepakati bahwa kita ambil bahwa dia itu minor. Jadi sudutnya yang dipakai pada lingkaran ini adalah sudut pusatnya yang kecil ya, yang kurang dari 180 derajat. Berarti nama dari sudutnya adalah sudut AOB, di mana sudut AOB di sini adalah sudut pusat. Ibu tadi sudah mengatakan pertanyaan di awal tadi, apakah ketika kue terang bulan itu dipotong menjadi 4 bagian yang sama besar, setiap bagiannya itu mempunyai sudut atau tidak? Sekarang kita misalkan bahwa lingkaran ini adalah kue terang bulan. Jadi kita potong, karena perpotongannya itu harus menjadi 4 bagian yang sama besar, maka kita harus memotongnya melalui titik pusat. Oke, dari sini kita tarik garis melewati titik pusat, dan di sini juga kita tarik garis melewati titik pusat. Ya. Sudah ya, sehingga menjadi 4 bagian yang sama besar. Dari perbagian ini, apakah dia membentuk suatu sudut, Bu? Iya. Dari sini saja penjelasan pertama dia membentuk sudut. Maka pada bagian sini dia juga akan membentuk sudut. Bagian sini dia juga akan membentuk sudut. Bagian sini dia juga akan membentuk sudut. Nah, dan kita ketahui juga bahwa besar sudut dalam lingkaran itu, satu lingkaran adalah besar sudutnya berapa? Adakah yang tahu besar sudut dari satu lingkaran? Tidak. Iya, 360 derajat. Sekarang kita tentukan dari satu bagian ini dia mempunyai besaran sudut berapa. Nah, ini adalah 1:4 dari bagian yang ada di dalam lingkaran. Berarti besar sudut dari satu bagian ini 1/4 bagian dari total
4 bagian yang ada di lingkaran ini, besar sudutnya dapat dicari dengan cara kalau satu lingkaran itu 360 derajat dan satu lingkaran dibagi menjadi 4, maka satu bagian ini luasnya sama dengan 1/4 dikali 360 derajat. 36 dibagi 4 berapa? 9. Berarti 90 derajat. Maka satu bagian ini memiliki besaran sudut pusat sebesar 90 derajat. Sudut ini berapa, Bu? Misal di sini kita kasih titik C. Di sini kita kasih titik D. Maka besar sudut BOC berapa? Karena satu lingkaran kita bagi menjadi 4 bagian yang sama besar, maka besaran setiap bagiannya memiliki sudut yang sama besar. Maka sudutnya di sini besaran sudutnya adalah 90 derajat. Di sini juga 90 derajat. Di sini juga 90 derajat. Jika pada bagian pertama dia itu menghasilkan sudut pusatnya adalah sudut AOB dengan besar 90 derajat, maka untuk bagian kedua, ini bagian pertama, untuk bagian kedua dia membentuk sudut pusat apa namanya? Ini sudut pusatnya adalah yang terbentuk adalah BOC. BOC. Yang bagian 3 sudut pusatnya namanya apa? Iya betul, sudut DOC atau sama dengan lah dari sini ya, COD bisa juga. COD. Yang bagian keempat apa namanya? Sudut pusat yang terbentuk adalah sudut AOD. Oke. Jadi satu kue terang bulan tadi dipotong menjadi 4 bagian, di mana keempat bagian ini memiliki besar sudut yang sama dan mempunyai sudut pusat dengan besar yang sama juga. Nah, sudah. Jadi terjawab ya pertanyaan tadi. Baik, karena Ibu sudah selesai menjelaskan materi, selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi 6 kelompok, di mana setiap kelompok berisi 5 siswa. Dan setiap siswa yang ada dalam kelompok akan Ibu beri nomor. Jadi misal kelompok ini Ibu beri nama kelompok A. Jadi 5 siswa yang ada pada kelompok A Ibu beri nama A1, A2, A3, A4, dan A5. Kemudian Ibu akan membagikan LKS kepada masing-masing kelompok untuk diselesaikan soal-soal yang ada pada LKS dengan cara diskusi bersama dengan anggota kelompoknya. Kemudian setelah selesai diskusi, Ibu akan memanggil satu nomor setiap kelompok untuk mempresentasikan satu jawaban dari soal yang ada pada LKS. Setelah diskusi, Ibu akan juga memberikan post-test yang berisi 2 soal. Soalnya sama, tipenya sama dengan soal yang telah contoh soal yang telah Ibu berikan dan soal-soal yang ada pada LKS. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan sedikit meringkas materi hari ini. Materi hari ini kita telah belajar yang namanya sudut pusat. Kalau sudut pusat ini selalu berhubungan dengan titik pusat, di mana titik pusatnya itu berhimpit dengan titik sudut dan terbentuk dari 2 sinar garis, yang dimana 2 sinar garis ini berhimpit dengan jari-jari. Dari sini apakah masih ada yang ingin bertanya? Baik, karena sudah tidak ada pertanyaan, maka Ibu rasa pembelajaran hari ini dapat dicukupkan. Dan jangan lupa untuk pekerjaan rumahnya dikerjakan, karena minggu depan Ibu akan mengecek pekerjaan rumah kalian. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.